wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari saya Rizky Mulyawan dari SMA Negeri 8 Pandeglang. Saya Ita Lestari dari SD Negeri Pandeglang 13. Saya Enda Yuniatia dari SMA Negeri 1 Pandeglang. Akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oke Pak, nah kita kan mau melaksanakan proses coaching nih Pak ya. Jadi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Ya nanti pada saat coaching itu nanti akan Bapak itu akan dinilai ya Pak ya, Ya, Bu. oleh saya berdasarkan audit penilaian nih Pak ya. Nah dalam penilaian tersebut nanti saya akan amati apakah sudah sesuai dengan audit nih Pak ya. Ya, Bu. Kemudian yang keduanya apakah Bapak telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Kemudian apakah coach itu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ya, Bu. Kemudian juga apakah Bapak itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam melaksanakan perbincangan atau percakapan coachingnya ya Pak ya. Ya. Kemudian juga prinsip coaching itu kan ada kemitraan ya Pak ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi nih ya Pak ya. Nanti ada juga nih yang mau saya tanyakan nih pada Bapak, boleh Pak ya? Boleh, silakan Bu. Kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke baik. Lebih spesifiknya apa itu Pak? Kan ada 3 ya Pak ya? Ya Bu. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachingnya Bu. Oke baik, jadi ada 2 ya Pak ya yang Ya. mau Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini. Iya Bu. Kalau begitu Pak, indikasi atau indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Oke baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu Bapak bisa mengarahkan coaching itu untuk mendapatkan solusi pada permasalahan-permasalahan. Iya betul Bu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi nih Pak ya setelah kita melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Ya boleh Bu, silakan. Kalau begitu Bapak silahkan melakukan proses coaching. Siap Bu. Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat Bu Ita? Alhamdulillah Pak, waalaikumsalam. Kabar saya hari ini baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Oke. Baik juga Bu, alhamdulillah. Bu Ita, kita hari ini akan melakukan sesi coaching ya. Iya Pak. Oke, sebelum kita melakukan sesi coaching, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau ingin Ibu fokuskan pada sesi coaching hari ini? Iya Pak, sebenarnya pada hari ini saya sebenarnya agak sedikit tegang ya Pak ya, agak sedikit pusing juga Pak karena beberapa tantangan pekerjaan nih, jadinya saya harus memikirkan solusi yang efektif nih biar saya nggak bentrok gitu pekerjaannya. Oke, baik Bu. Saya menghargai kejujuran Ibu ya. Nah, pada sesi coaching hari ini, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam gitu Bu? Sebenarnya ada sih Pak sedikit, tapi mungkin nanti ya Pak di akhir sesi aja. Oke. Bu Ita, yang ingin Ibu capai pada sesi coaching ini tujuannya untuk apa? Tujuan saya coaching kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di tempat umum. Oh baik. Nah, menurut Ibu mengenai kompetensi presentasi itu tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin presentasi yang lancar, terus saya juga ingin terlihat lebih percaya diri gitu Pak, dan bisa membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oke.
Nah, menurut Ibu, ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan pada coaching kali ini apa? Saya ingin presentasi saya lancar, tidak gugup, dan dapat feedback yang positif Pak dari audiens. Oke. Bu Ita, saya ingin tahu, Ibu kan tadi merasa kesulitan dengan presentasi ya. Iya. Yang membuat Ibu Ita merasa kesulitan dalam presentasi itu seperti apa? Saya itu suka merasa gugup Pak, jadi kalau gugup itu jadi kata-kata sering lupa gitu saat presentasi. Sering gugup ya? Ibu bisa ceritakan lebih lanjut seperti apa? Iya, jadi saya itu takut tidak bisa memberikan pesan yang positif nih kepada audiens, jadinya saya gugup. Jadi kadang ada rasa tertekan juga Pak, karena saya ingin menampilkan yang sempurna, jadinya malah jadi gugup gitu. Oke, saya paham Bu apa yang Ibu rasakan ya. Karena saya juga ketika pertama kali presentasi pernah merasakan hal yang sama ya. Kita seringkali merasa gugup. Apa ya, ada yang ingin Ibu tambahkan? Mungkin saya ingin lebih lebih terampil aja gitu Pak dan percaya diri dalam presentasi. Nah saya harap saat bimbingan ini lebih meningkatkan kemampuan saya lagi dalam presentasi. Ya, mudah-mudahan Bu ya kita bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Iya. Baik Bu Ita, sekarang rencana Ibu untuk mencapai tujuan presentasi yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa? Mungkin rencana saya yang pertama adalah mempersiapkan materi presentasi yang baik ya Pak ya. Kemudian berlatih presentasi sendiri di depan cermin dan berusaha mencari masukan-masukan nih dari teman atau dari rekan-rekan sekantor. Oh iya, bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Mungkin yang jadi prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih presentasi dengan matang dengan rekan-rekan, dan saya juga yakin kalau saya udah materinya udah paham banget dan saya udah sering latihan, jadi itu bisa mengurangi rasa gugup saya Pak. Baik Bu Ita, selanjutnya kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu seperti apa? Mungkin ya seperti tadi ya Pak ya yang saya sampaikan tadi, saya akan mencari materi presentasi yang lebih baik, membuat slide-nya yang lebih menarik, dan lebih berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, gerakan gitu, supaya bisa lebih lancar lagi, supaya nggak gugup saat mempresentasikan dan dapat feedback yang baik juga dari audiens. Oke, baik Bu Ita. Nah, menurut saya apa yang Ibu rencanakan itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya. Rencana aksinya sudah terstruktur dan fokus pada detail. Nah, itu mungkin akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif ya Bu ya. Iya, Pak. Lalu bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Mungkin sekarang saya akan mencoba berkomitmen ya Pak ya dengan rencana aksi yang sudah saya buat ya Pak ya. Iya. Baik, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tersebut? Saya berkomitmen kalau saya harus sudah mulai mempersiapkan materi dengan baik, berlatih sendiri depan cermin, dan meminta masukan-masukan dari rekan sejawat di kantor. Oke. Rekan sejawat Ibu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah dan teman-teman kantor ya Pak ya, untuk membantu memantau saya dan membimbing saya dalam mempersiapkan presentasi. Baik. Selanjutnya tindak lanjut apa dari kegiatan coaching ini Bu? Tindak lanjut yang harus saya lakukan terutama adalah terus berlatih ya Pak ya. Ya. Terus berlatih bersama dengan teman-teman sebagai mentor, dan saya yakin dengan kegiatan itu saya lebih fokus dan saya juga bisa lebih meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi secara efektif. Saya kira bagus sekali ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan presentasi. Masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Pak, mungkin saya rasa kali ini sudah cukup dulu ya Pak ya. Mungkin lain kali kalau saya ada kesulitan lagi mungkin saya akan mengambil dengan Bapak lagi, dan terima kasih sudah mau mendengarkan kesulitan saya Pak. Oke, sama-sama Bu. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya pamit dulu.
Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya, itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik ya Pak ya. Tadi Pak, sebelum kita melakukan proses coaching kan ya, saya sudah menanyakan kepada Bapak tentang indikator pencapaiannya ya. Nah, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian tadi Pak? Ya, baik Bu. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan sesi coaching tadi dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah direncanakan. Hal yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menanyakan tujuan, kemudian dari kegiatan coaching tadi ya Bu ya kepada coach. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi melalui cara bertanya beberapa informasi terkait permasalahan yang sudah diungkapkan oleh coach. Kemudian saya juga telah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan juga saya sudah meminta coach untuk menyatakan pertanggungjawabannya. Baik Pak, tadi saya juga sebagai observer ya Pak ya, sudah melihat Bapak saat tadi melaksanakan proses coaching ini melalui alur tirta yang baik ya Pak ya. Kemudian juga Bapak telah menanyakan tujuan, kemudian juga Bapak telah menanyakan identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya, pada coach. Dan juga coach telah menemukan solusi Pak ya terhadap masalah yang Bapak tadi tanyakan kepada coachingnya sendiri. Nah sekarang Pak, saya ingin tanya kepada Bapak, kompetensi apa sih yang Bapak mau kembangkan nanti selanjutnya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta secara runtun Bu ya, sistematis, sehingga nanti dapat menuntun coach ke arah percakapan yang dapat menghasilkan solusi baginya. Oke, baik, tadi sebenarnya sudah luar biasa ya Pak ya, percakapan Bapak dengan coach menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya Pak ya. Kemudian juga saya lihat tadi coach telah menemukan masalahnya ya Pak ya, dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah mudah-mudahan nih Pak ya, selanjutnya kita bertemu lagi, Bapak telah menerapkan nih rencana-rencana yang akan Bapak lakukan nih Pak ya. Ya betul. Dan nanti kita bertemu lagi, nanti kita akan sharing lagi pengalaman yang sudah Bapak laksanakan. Oke. Sampai bertemu lagi nih Pak, sekian saja mungkin ya Pak ya. Ya siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Bu Ita. siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah Bu, kondisi saya sehat. Ibu gimana? Oh, alhamdulillah sehat juga Bu Ita. Alhamdulillah ya Bu ya. Oh iya Bu, nanti katanya Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching Bu, kita ngobrol sebentar ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ya baik Bu. Oke. Gini ya Bu ya. Nah, pada saat coaching antara Ibu dengan coaching, nanti kan saya amati Ibu ya. Akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian coaching itu, misalnya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta percakapannya, apakah coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, kemudian saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai nih dengan pertanyaan temantik yang Ibu berikan, gitu kan? Nah, nanti Ibu jangan sampai lupa ya Bu ya, disampaikan supaya nanti kepada coach ini pertanyaan jawabannya itu harus sesuai dengan pertanyaan temantik ya Bu ya. Kemudian Bu jangan lupa prinsip coaching Bu ya. Nah, di antara itu kemitraan, proses observasi, ya. Terus yang proses yang kreatif juga, dan juga memaksimalkan potensi Bu dari coachingnya supaya nanti Ibu bisa menggali nih apa sih solusi yang bisa didapatkan oleh coaching ya Bu ya. Nah Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu boleh? Ya boleh, silakan Bu. Oke, yang pertama nih Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan nih dalam proses coaching Ibu kali ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi inti coachingnya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, nah menurut Ibu nih, mana nih yang ingin lebih spesifik Bu Enda kembangkan? Sepertinya yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi
Jadi ada dua nih Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik nih Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Endah, indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi indikator ketercapaian pada proses coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Begitu. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching ini adalah coaching nanti bisa menemukan sendiri ya Bu ya solusi Iya. dari permasalahannya. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coaching. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik. Oke, nah Ibu sekarang silakan, mungkin Ibu bisa langsung memanggil coachingnya ya Bu ya. Iya. Oke, selamat siang Ibu. Selamat Sampai siang, ketemu lagi ya Bu. Iya, Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, baik. Ada apa nih? Sebenarnya saya kaget nih Pak. Bapak minta bertemu dengan saya. Saya ingin konsultasi tentang beberapa pekerjaan saya Bu. Pekerjaan ini sepertinya banyak membuat saya sedikit tegang gitu Bu. Nah, tegangnya itu seperti apa sih Pak? Ada beberapa tantangan pekerjaan saya yang menyita waktu saya, kemudian saya sepertinya harus mencari solusinya gitu Bu. Bapak tadi berbicara tentang pekerjaan yang menghabiskan waktu ya Pak ya. Kira-kira pekerjaan apa saja itu Pak? Saya kan banyak mengurus tentang masalah kesiswaan Bu ya, jadi ada hal-hal yang mungkin pekerjaan ini banyak menyita waktu saya Bu, sehingga saya ada hal yang ingin saya fokuskan ternyata tidak bisa saya capai gitu Bu. Jadi ada beberapa hal yang Bapak fokuskan tapi tidak tercapai ya Pak ya? Iya. Bisa Bapak sebutkan apa saja itu Pak? Misalnya saya Bu memiliki masalah tentang saya ketika bergabung dengan kelompok komunitas guru, misalnya saya disuruh presentasi, saya seringkali merasa tegang gitu ya dengan presentasi yang saya bawakan gitu, sehingga materi-materi itu banyak yang lupa gitu ya Bu. Jadi masalah Bapak ketika Bapak mau presentasi, Iya. Bapak sukar untuk melaksanakan presentasi. Iya Bu, karena saya sudah tegang duluan gitu Bu. Iya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ada masalah di kesiswaan, di Iya. pekerjaan Bapak, kemudian ketika Bapak bertemu dengan komunitas Bapak tidak bisa presentasi dengan baik. Iya. Ini kita satu-satu ini dulu Pak. Iya. Yang pertama tadi di kesiswaan. Kira-kira masalahnya karena bertumpuk pekerjaan atau seperti apa itu Pak? Iya, karena masalahnya datang terus bertumbuk gitu Bu ya, akhirnya banyak menyita waktu saya gitu. Kemudian tadi presentasi Bapak bilang kan ya, nah tegangnya di mana Pak ketika presentasi Bapak masalahnya ada di mana ketika? Mungkin ini presentasi ini kan saya mungkin tidak terlalu banyak pengalaman Bu ya, sehingga ketika mulai presentasi itu kadang-kadang saya seperti tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi Bapak tidak tahu langkah-langkah apa yang Iya. Bapak lakukan. Kita masuk ke yang pertama dulu ya Pak ya. Kira-kira yang untuk kesiswaan nih, Bapak rencana apa sih yang bisa Bapak terapkan ketika melakukan pekerjaan Bapak sebagai kesiswaan Pak? Nah mungkin saya mengenai masalah kesiswaan akan banyak berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, terutama kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan sesama guru, terutama guru-guru senior ya, yang sudah banyak pengalaman. Kemudian saya juga serap aspirasinya seperti apa, kemudian melakukan koordinasi juga Bu dengan wakil kepala sekolah misalnya kan, tentang hal-hal yang akan saya lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah ketika langkah-langkahnya itu sudah saya temukan, kemudian ini akan saya sosialisasikan kepada teman-teman guru yang lain gitu Bu. Baik, tadi tentang kesiswaan nih Bapak. Iya. Yang kedua itu tentang presentasi nih Pak ya. Iya Bu. Kira-kira apa rencana Bapak untuk memperbaiki kompetensi Bapak sehingga bisa Bapak itu presentasinya baik lagi gitu? Yang pertama saya akan mencari referensi Bu ya, tentang bagaimana praktik presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman saya di sekolah, rekan sejawat. Banyak dari mereka mungkin yang sudah
berpengalaman Ibu ya, ketika di komunitas guru misalnya kan sudah banyak melakukan presentasi, teknik-teknik seperti apa presentasi yang baik begitu Bu. Baik, nanti dari dua masalah yang Bapak hadapi ini ya Pak ya, nanti antara kesiswaan dan juga Bapak menghadapi masalah di presentasi. Iya. Kira-kira menurut Bapak dalam waktu dekat ini yang bisa diselesaikan yang mana dulu nih Pak? Presentasi dulu, apakah di kesiswaan dulu? Saya akan memfokuskan di masalah presentasi dulu Bu, supaya nanti karena saya kan sekarang menghadapi pelatihan guru penggerak Bu ya, tentunya saya harus terampil melakukan presentasi. Nah itu dulu yang mungkin akan saya fokuskan. Baik, tadi Bapak kan menemukan beberapa solusi apa ya, dengan Bapak berdiskusi dengan sejawat, teman sejawat, kemudian juga Bapak bisa memperbaiki presentasi Bapak. Iya Bu. Jadi hal itu dulu yang akan Bapak laksanakan ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian untuk di kesiswaan nih, kira-kira kan banyak tadi Bapak sampaikan ya, kira-kira yang paling pertama yang Bapak akan lakukan apa Pak? Saya akan melakukan koordinasi dulu Bu. Koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru senior gitu ya, kemudian meminta masukan-masukan. Setelah itu barulah saya akan membuat langkah-langkah untuk membuat solusi terhadap masalah kesiswaan gitu. Baik, yang tadi yang masalah yang pertama yang akan Bapak laksanakan itu masalah presentasi. Kira-kira dalam waktu kapan nih Pak bisa Bapak realisasikan? Minggu ini saya akan realisasikan Bu. Baik, jadi nanti kalau yang untuk presentasi Bapak sudah itu dulu gitu ya Pak ya, akan dilaksanakan, baru yang nanti kesiswaan. Iya. Nah kesiswaan ini kan banyak nih Pak ya, kira-kira yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu yang mana Pak? Saya akan melaksanakan koordinasi dulu Bu. Koordinasi terutama dengan kepala sekolah ya. Bagaimanapun langkah-langkah saya ini jangan sampai bertabrakan dengan kebijakan kepala sekolah gitu. Jadi Bapak akan Koordinasi berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan kepada saya rencana Bapak ya Pak ya, Iya Bu. tentang apa yang akan Bapak lakukan, terus mana yang pertama kali akan Bapak lakukan. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu Pak, komitmen Bapak nih terhadap tadi yang telah Bapak ungkapkan kepada saya, komitmennya seperti apa Pak? Mengenai presentasi saya akan berkomitmen, saya akan belajar secara mandiri di rumah juga. Saya nanti akan secara mandiri akan belajar di rumah Bu ya, melalui cermin misalnya kan saya akan melakukan presentasi. Kemudian di sekolah juga saya ada komunitas guru, terutama guru bidang studi. Nah nanti di situ saya akan meminta teman-teman saya untuk bisa melihat saya presentasi, kemudian meminta masukan-masukan apa kekurangan dari presentasi saya itu Bu. Bapak jadi berkomitmen nih untuk memperbaiki ya Pak ya, Ya, memperbaiki kualitas presentasi Bapak. Betul. Nah untuk yang komitmen terhadap kesiswaan nih Pak, pekerjaan Bapak terhadap kesiswaan seperti apa komitmen Bapak? Saya akan berkomitmen pertama selalu berkoordinasi, kemudian yang kedua membuat langkah-langkah tindakan selanjutnya, kemudian yang ketiga saya akan melakukan rencana aksi. Baik. Tadi Bapak sudah berkomitmen ya untuk melaksanakan semuanya dengan baik. Nah sekarang kira-kira menurut Bapak siapa saja sih yang mendukung untuk supaya komitmen Bapak ini bisa terlaksana dengan baik? Pertama tentang kesiswaan tentu yang berkomitmen itu adalah kepala sekolah, kemudian beberapa wakil kepala sekolah, kemudian. Baik, tadi Bapak telah menjelaskan pada saya komitmen Bapak terhadap masalah Bapak di presentasi ya Pak ya. Nah sekarang saya ingin bagaimana komitmen Bapak terhadap solusi Bapak untuk menangani masalah Bapak di kesiswaan. Baik Bu, tentang kesiswaan tentu saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama tadi selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah. Dan selanjutnya saya juga tentu akan mensosialisasikan ini dengan guru-guru. Nah selanjutnya setelah sosialisasi saya akan melakukan langkah-langkah aksi. Misalnya pertama dengan membuat peraturan, kemudian membuat tim gerakan disiplin sekolah misalnya Bu, seperti itu. Baik. Nah siapa saja Pak yang mendukung dalam tugas Bapak untuk melaksanakan komitmen tadi yang Bapak jelaskan pada saya? Pertama yang mendukung itu tentu kepala sekolah Bu ya.
kemudian jajaran wakil kepala sekolah, kemudian juga teman-teman di guru, baik itu guru yang teman sejawat ataupun guru di komunitas MGMP misalkan, mungkin saya juga akan banyak berdiskusi dengan mereka gitu. Baik Pak, untuk tindak lanjutnya nih Pak, untuk rencana Bapak ini seperti apa tindak lanjutnya? Aduh saya lupa. Pak. 2, 3. Rencana tindak lanjut saya yang akan saya lakukan nanti Bu, saya akan membuat peraturan sekolah ya Bu ya, yang hasil dari koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya sosialisasikan kepada guru-guru. Nah, untuk menambah keterampilan saya berpresentasi, nanti saya juga akan melakukan pembelajaran bersama dengan komunitas guru di sekolah saya, kemudian banyak berdiskusi dengan mereka dan meminta masukan-masukan terhadap presentasi yang saya lakukan. Oke, baik Pak. Nah kira-kira nih Pak, terakhir nih Pak ya, karena kita ini sesi terakhir ya Pak ya dalam pertemuan kita. Apa sih yang Bapak dapatkan di sesi percakapan kita ini, bincang-bincang kita ini? Alhamdulillah Bu, ada beberapa hal positif yang saya dapatkan ya. Tanpa terasa saya ternyata menemukan solusi-solusi yang bisa saya lakukan nanti Bu untuk mengatasi beberapa permasalahan yang menimpa saya ini Bu. Oke, baik Pak Rizky, tadi Bapak sudah ungkapkan ya Pak ya, Iya Bu. tentang solusi Bapak untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan nih Pak ya, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sudah ada tahapan yang berikutnya untuk rencana yang telah Bapak ungkapkan pada saya ya Pak ya. Amin Bu. Nah, mungkin sekian ya Pak ya ketemuan kita, ngobrol kita, mudah-mudahan nanti dapat direalisasikan Pak ya. Iya siap Bu. Nah, itu saja mungkin Pak ya. Iya Bu. Ya, kita ketemu lagi nanti ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah melaksanakan coaching dan coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu Endah ya. Nah tadi pada saat sebelum Ibu melakukan coaching nih, saya kan sempat menanyakan kepada Ibu nih tentang indikator ketercapaian. Nah dari indikator tadi yang sudah Ibu Endah ungkapkan, apa yang sudah Ibu lakukan nih terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah saya sudah tadi menyelesaikan sesi coachingnya Bu ya, sesuai dengan alur kita. Kemudian juga saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh coaching. Kemudian juga saya sudah menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coachingnya sendiri. Dan kemudian juga saya menanyakan pertanggungjawabannya dia terhadap apa yang akan dia lakukan. Oke, baik Bu ya. Nah, dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, saya sebagai observer sudah berpendapat bahwa Ibu memang telah melaksanakan coaching ini dengan baik ya Bu ya. Sudah sesuai dengan alur kita. Nah, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah dengan cara menggali informasi dari coaching, sehingga coaching itu sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan coaching itu sendiri ya Bu ya. Nah, selain itu juga Ibu juga sudah melaksanakan prinsip coaching. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu Endah ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endah kembangkan setelah ini? Oke, baik Bu, yang ingin saya kembangkan setelah sesi coaching ini yaitu kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terutama ketika saya ingin menggali informasi dari coaching sehingga coaching bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, luar biasa sekali nih Bu Endah ya. Sebenarnya kita juga sudah mendengarkan tadi ya bahwa Bu Endah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah bisa menggali ya coaching sehingga bisa memunculkan coaching supaya berkeinginan untuk lebih meningkatkan kemampuannya lagi ya Bu Endah ya. Semoga Bu Endah kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di sesi yang lain untuk berbagi pengalaman juga ya Bu Endah ya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya dari saya. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching hari ini? Iya Pak, betul sekali. Oke. Sebelum melakukan proses coaching,
ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke. Silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya, Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Nah, mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh, Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini kira-kira seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pastinya Pak. Oke. Mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, Bu? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya kepada coachingnya Pak. Oh ya, Bu. Jadi indikator capaiannya pada coach sudah menemukan selisih kata. Mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik ingin saya lebih kembangkan adalah Pak mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sih Pak kepada coaching. Oke. Baik. Jadi ada dua ya, Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu apa ya, Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak, dan coaching tersebut dapat tahu nih cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara dan langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oke, Bu. Oh ya, Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya, Bu, solusi apa dari permasalahannya. Iya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Ya, baik Pak. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya ya. Baik Pak, mungkin saya ke ruangan itu dulu ya Bu ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endah. Senang sekali nih saya ini bisa ketemu Bu Endah lagi. Selamat siang Bu, senang sekali juga saya bisa ketemu dengan Ibu nih. Dan saya juga senang kalau Ibu bisa ngobrol dengan saya nih, bersedia gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat gitu. Nah Bu Endah, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Endah obrolkan nih dengan saya siang ini? Baik Bu, ini sebenarnya ada permasalahan terkait peran saya sebagai guru dan juga sebagai wali kelas Bu. Gitu. Apa tuh Bu ya? Begini Bu, jadi ada kasus siswa saya itu dia terlibat pembuatan dan pempostingan stiker guru Bu, wajah guru, dan guru tersebut merasa tidak nyaman dengan tindakan anak itu. Begitu Bu. Gitu. Jadi ada seorang murid yang berperilaku tidak sopan ya Bu ya, dengan membuat memek guru ya Bu ya. Iya. Sehingga guru tersebut tidak nyaman ya untuk mengajar di kelas itu lagi. Iya. Tapi bagaimana bisa guru tersebut tahu ya dengan kejadian itu? Jadi kejadiannya itu Bu, ada salah seorang siswa yang ada di dalam grup WhatsApp itu, dia tidak merasa suka dengan kelakuan dari salah satu guru saya itu Bu, karena telah memposting stiker wajah dari guru tersebut, dan akhirnya melaporkan pada guru tersebut, dan guru tersebut melaporkan juga pada BPDK. Dan akhirnya murid itu dipanggil Bu oleh BPDK. Gitu. Nah, dalam sesi BPBK tersebut, reaksi murid itu bagaimana Bu ketika ditanya? Reaksi murid tersebut pertama dia mengaku Bu, menggunakan meme itu hanya untuk mengolok-olok temannya. Tetapi kalau untuk membuat meme tersebut dia sama sekali tidak mengaku Bu. Jadi dia merasa bahwa ada orang lain yang membuatnya.
Jadi bukan murid ibu berarti ya yang buat ya, Iya. tapi dia tuh hanya sebagai penyebar aja. Nah, bagaimana reaksi ibu saat itu setelah menghadapi masalah tersebut? Terhadap masalah itu reaksi ibu gimana nih? Sebenarnya kalau secara manusiawi ya Bu ya, saya sebagai guru, saya juga merasa simpati terhadap rekan kerja saya juga, karena ya tidak enak juga ya Bu ya, namanya wajah kita diposting dan diolok-olok oleh murid kita ya Bu ya. Kemudian hal yang lainnya, saya juga merasa bahwa saya sebagai seorang guru ya harus tetap ya Bu profesional ya Bu ya. Kita harus tetap menuntun siswa kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, pasti ya Bu ya, tidak nyaman. Saya juga sebagai guru pasti tidak nyaman Bu kalau menghadapi yang seperti itu Bu. Nah, sebagai seorang guru yang profesional, menurut Ibu Endah nih ya, bagaimana sih cara yang paling tepat nih untuk menuntun murid tersebut tuh supaya jangan berperilaku seperti itu lagi? Sebenarnya saya sempat berpikir nih Bu ya. Jadi pertama yang saya pikirkan, sepertinya saya harus bicara nih Bu dari hati ke hati dengan murid ini. Kemudian hal yang lainnya yang terpikir oleh saya ya, berarti saya harus melaporkan nih ke kedua orang tuanya perilaku dari murid tersebut. Dan yang lebih jauh lagi, saya berpikir alangkah lebih baiknya kalau saya melaksanakan semacam kayak sosialisasi ya Bu ya, tentang pemakaian gawai yang baik gitu ya. Jadi nanti akan saya laporkan ke kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi ini terkait hal tersebut, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Begitu Bu. Oke. Nah, dari 3 cara nih, kalau saya perhatikan ada 3 ya rencana Ibu nih. Dari 3 cara yang sudah disebutkan tadi, itu berbincang dari hati ke hati, memanggil orang tua wali murid untuk lebih mengetahui karakter anak ini ya, dan sosialisasi nih. Yang mana nih yang kira-kira mungkin bisa direalisasikan oleh Bu Endah nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat mungkin ya Bu ya, yang paling krusial yang harus saya lakukan itu ya pertama harus mengundang orang tua nih Bu ya. Karena ini kan terkait dengan pembinaan di rumah ya Bu ya. Jadi saya akan panggil orang tua dulu dalam waktu dekat. Kemudian setelah itu baru nanti saya akan mendekati murid saya. Dari hati ke hati kami berbicara dan sebagainya di setelah pemanggilan dari orang tua tersebut Bu. Nah, baru yang terakhir ini mungkin akan saya laksanakan dalam jangka waktu yang agak panjang nih Bu ya, itu sosialisasi itu dengan laporan dulu nih ke kepala sekolah. Kapan tuh kira-kira Bu Endah? Secepatnya sih sebenarnya ini sekarang ini sedang penilaian sumatif ya Bu ya. Mungkin setelah penilaian sumatif ini dilaksanakan akan saya panggil kedua orang tuanya untuk mengetahui nih kira-kira di rumah itu seperti apa karakter murid saya itu. Baru setelahnya saya dekati ini murid ini, karena kalau sekarang kan sedang mengadakan penilaian sumatif ya Bu ya. Begitu. Oke, ya betul-betul yang perlu usaha yang keras ya Bu Endah menghadapi siswa yang seperti ini ya Bu Endah. Iya. Nah Bu Endah, kita ini udah sampai nih di akhir sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari sesi kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu, coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak. Tadi pas saat sebelum Ibu melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian dan indikator tadi yang tadi sudah diungkapkan. Apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Pak, Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyelesaikan sesi coaching bersama coach itu dengan baik dan lancar ya Pak ya. Sudah sesuai dengan alur kita. Nah, hal yang sudah saya lakukan adalah tadi saya sudah menanyakan nih tentang tujuan dari kegiatan coaching tadi nih kepada coachnya. Nah, saya juga sudah mengidentifikasi melalui cara bertanya beberapa informasi terkait permasalahan yang diungkapkan oleh coach. Kemudian saya juga sudah menanyakan sih tentang rencana aksi yang akan coach lakukan gitu Pak ke depannya. Dan selain merencanakan rencana aksi, saya juga coach juga sudah menyatakan pertanggungjawabannya dia ke depannya akan seperti apa. Oke, baik Bu. Dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, saya sebagai observer berpendapat bahwa Ibu telah melaksanakan sesi coaching dengan baik berdasarkan alur cerita. Di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi dengan cara menggali informasi dari coach, sehingga coach dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mengembangkan pertanyaan berbobot Pak, berdasarkan kata kunci yang digunakan oleh Koci. Nah, dengan itu supaya saya dapat menggali lagi nih setiap informasi yang ada, sehingga Koci juga dapat segera menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali ini Bu. Sebenarnya kita sudah mendengarkan tadi bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Semoga dengan keinginan tersebut dapat meningkatkan kembali kompetensi dan kemampuan Ibu lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain untuk berbagi pengalaman. Iya Pak. Baik Bu, cukup aja dari saya ya. Mungkin Iya, Pak. kita bisa ketemu di lain waktu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.